Bab 888. Nona bermarga Y. Di bukit yang tidak tampak mencolok itu, terdapat gua kecil di bawah pepohonan. Pada saat ini Erik sedang duduk di dalam gua, dia mengatur napasnya, lalu kekuatannya terus meningkat. Beberapa jam kemudian, setelah dia benar-benar pulih, Erik perlahan-lahan membuka matanya, lalu dia menghela napasnya. Akhirnya tubuhku telah kembali pulih di fase kesempurnaan tingkat 1. Kultivasi ini dapat diletakkan di luar, membuktikan bahwa aku masih kuat. Namun, dikhawatirkan saat ini aku sedang berada pada posisi terendah di tempat pelatihan ini. Erik menggeleng kesakitan. Serangan pergerakan langit telah begitu kuat. Dia tidak hanya membuat dirinya terluka parah, tetapi juga mempengaruhi kultivasinya. Dengan kondisi kultivasinya saat ini bersaing dengan Wurto yang lemah saja dia tidak bisa. Apalagi menghadapi Julio dan lainnya untuk memperebutkan juara pertama dalam pertemuan akbar pejuang kebanggaan. Itu sungguh tidak mudah. Terlebih lagi, aku telah tidak sadar selama lebih dari 10 hari. Tidak tahu apa yang telah didapatkan Ye Zun dan lainnya. Lalu bagaimana perkembangan di Marto dan Mason? Erik berpikir dalam benaknya. Ketika sedang mencoba untuk bertelepati dengan Ye Zun, Erik tiba-tiba mundur beberapa langkah. Merasakan ada suatu pergerakan yang mendekatinya, Erik pun dalam sekejap menghilang di dalam gua gelap itu. Nona, ini gua ini cukup nyaman. Kita dapat beristirahat di sini terlebih dahulu, lalu baru lanjut berjalan beberapa ratus kilometer lagi. Dengan begitu kita dapat sampai ke sana. Terdengar suara langkahan kaki dan suara lelaki tua di luar gua itu. Setelah itu Erik mendapati ada 5 orang yang memasuki gua itu. Mereka terdiri dari 2 orang wanita dan 3 orang pria. Selain seorang wanita muda dan seorang pria muda, 3 orang lainnya tampak sudah berumur lebih dari 70 tahun. Akan tetapi kultivasi yang dimilikinya harusnya berada di fase kesempurnaan tingkat 3 sampai tingkat 6. Bagaimana bisa seperti ini? Erik mengerutkan alisnya. Bukankah pada pertemuan akbar pejuang kebanggaan hanya ada 100 pejang kebanggaan yang dapat ikut berpartisipasi? Tapi mengapa orang-orang seperti ini juga hadir? Saat itu, kamu telah diserang oleh pergerakan langit, sehingga kamu tidak mendengar aturan yang dikatakan oleh Tetua Sun dengan jelas. Iblis Fu berkata, sebagai putra suci pejuang kebanggaan, kalian dapat masuk ke sini 10 hari lebih awal daripada pejuang muda lainnya. Terlebih lagi, kalian telah masuk dengan memberikan darah segar. Tetapi mereka hanyalah penyusup biasa. Oleh karena itu, orang-orang itu tidak dapat menyimpan harta karun yang ada. Mereka juga tidak bisa macam-macam dengan kamu. Ini adalah wilayah rahasia Sekte Guzong, tidak semua orang dapat masuk ke sini. Ternyata ada aturan seperti ini. Erik tercengang. Pada saat itu, dia hanya terfokus untuk melawan pergerakan langit. Dia tidak terlalu mempedulikan apa yang dikatakan oleh Tetua Sun. Namun dengan semakin banyak pejuang yang masuk ke dalam wilayah rahasia, tampaknya situasinya akan semakin kacau. Saat kedua orang itu sedang berbicara, 5 orang itu duduk di dalam gua. Tetua Zhou, saat ini suasana hatiku penuh dengan kekacauan. Ayahku telah datang ke sini 20 tahun yang lalu untuk mencari harta karun, namun dia meninggal di jurang. Bahkan kunci tempat penyimpanan harta karun keluarga kamu tertinggal di sini, sehingga membuat situasi keluarga kami menjadi lebih buruk lagi. Terlebih lagi, jika pada pertaruhan kali ini aku tidak mendapatkan kuncinya kembali, maka keluarga Y akan mengubah nama marganya. Dengan begitu, bagaimana aku dapat membuat ayahku yang telah mati itu bangga? Wanita itu menghela napasnya, lalu melihat ke arah api unggun dengan cemas. Nona, kamu jangan khawatir. Lagi pula tidak akan mudah bagi keluarga Tao untuk mengganti nama marga keluarga Y. Juga jangan lupa bahwa kamu masih memiliki petunjuk yang ditinggalkan oleh kepala rumahmu.
Jika kamu ingin menemukan tempat pemakamannya, pasti kami dapat menemukannya lebih cepat. Lelaki tua yang bermarga Zhou itu menghiburnya. Ya benar Nona, keluarga Tao telah terlalu berlebihan, bahkan mereka ingin bertaruh dengan nama marga. Tapi walaupun mereka telah menebak berbagai kemungkinan, namun mereka tidak tahu kita memiliki petunjuk. Oleh karena itu kita akan menang kali ini. Wanita tua itu juga berkata sambil tersenyum. Aku berharap begitu. Wanita itu tersenyum. Lalu ketika teringat akan tuan muda dari keluarga Tao dalam benaknya, tampak ada senyuman aneh pada wajahnya, dia sungguh tidak dapat merasa tenang. Erik yang berdiri di dalam bayangan, sudah memahami apa yang diinginkan dari sekelompok orang itu. Masalahnya tidak rumit, yakni hanyalah seorang wanita yang ingin memulihkan warisan ayahnya dan menjaga keluarganya. Hal ini membuat Erik teringat akan Zenet, yang juga memiliki keluarga besar dengan tekanan yang besar. Pikiran wanita itu sungguh kacau, tanpa sadar dia mengeluarkan barang yang telah ditinggalkan ayahnya. Itu adalah sebuah pecahan batu giok. Ketika ayahnya datang ke wilayah rahasia ini, dirinya masih muda. Dia menggandeng ayahnya sambil menangis. Jadi ayahnya membelah sudut batu giok yang paling disukainya, kemudian memberikannya padanya, sebagai jaminan bahwa dia akan kembali. Namun apa yang diharapkan dan kenyataannya berbanding terbalik. Sejak kematian ayahnya di sini itu, harta karun keluarganya pun juga hilang. Banyak kultivasi yang tidak dapat diwariskan, bahkan keluarganya telah ditindas oleh mantan kepala bawahannya yang dulu. Ayah, sebenarnya kamu ada di mana? Sunny sangat merindukanmu. Wanita itu memegang pecahan giok itu sambil bergumam dengan pelan-pelan. Lalu pada saat giok itu muncul, tubuh Erik sedikit bergerak. Erik dapat merasakan energi yang tidak biasa dari kepingan batu giok itu, yang mempengaruhi pada bekas luka di tubuhnya. Ternyata ada tanda kesembuhan. Batu giok itu sungguh misterius. Erik pun terkejut, dia tidak menyangka bahwa energi yang keluar dari pecahan batu itu memiliki kekuatan untuk menyembuhkan lukanya. Nona, waktu istirahat sudah cukup. Kita dapat melanjutkan perjalanan. Lelaki tua yang bermarga Zhou itu memadamkan api. Lalu beberapa orang lainnya bangkit berdiri, bersiap untuk pergi. Tunggu sebentar. Erik tiba-tiba membuka mulutnya, berjalan keluar dari kegelapan. Dia tentu tidak akan melewatkan kesempatan untuk memperbaiki retakan Taoismenya. Siapa kamu? Ekspresi pada wajah beberapa orang itu berubah drastis. Mereka tidak menduga, ada orang lain yang bersembunyi di tempat mereka beristirahat. Sehingga satu persatu dari mereka segera mengambil senjata. Bahkan wanita yang bermarga Y itu menunjukkan pedangnya. Apakah kamu adalah orang kiriman dari keluarga Tao? Wanita tua itu mengerutkan keningnya. Jangan salah paham, aku tidak memiliki maksud jahat. Erik segera mengangkat kedua tangannya, menunjukkan bahwa dirinya bukanlah lawan mereka. Kemudian dia berkata sambil tersenyum, jika aku benar-benar dikirim oleh keluarga Tao, kalian pasti tidak dapat menemukanku. Jadi untuk apa aku muncul di hadapan kalian? Sebenarnya, sebelum kalian tiba di sini, aku telah lebih dulu sampai. Erik menunjukkan formasi pada kakinya. Lalu mereka semua mendapati bahwa terdapat jejak formasi yang tampak tidak biasa di sudut gua itu. Kali ini, kelima orang itu baru terlihat sedikit pucat. Mereka baru saja telah menempati gua di mana Erik berada. Menghadapi 5 orang itu, bukanlah hal yang aneh bagi Erik untuk bersembunyi lebih dulu. Kalau begitu Tuan Muda, mengapa kamu tiba-tiba muncul? Wanita yang bermarga Y bertanya. Aku tidak sengaja mendengar percakapanmu, lalu aku merasa bahwa aku dapat membantumu. Erik berkata, kamu tentu tidak memiliki persyaratannya bukan? Wanita itu berkata, aku ingin pecahan giokmu itu. Erik menjawab. Usai mengatakan hal ini,
Dalam sekejap wanita itu mengubah ekspresi pada wajahnya, dia semakin erat memegang batu giok itu. Erik menghela napasnya. Dia tahu bahwa ini adalah peninggalan ayahnya, namun tidak ada cara lain agar retakan Taoismenya dapat sembuh. Ini sungguh konyol. Tiba-tiba ada seorang pria yang tidak diketahui dari mana asalnya datang, lalu menawarkan bantuan. Nona, tidak perlu mempedulikannya. Menurutku pria ini hanyalah pembohong tanpa kemampuan. Tetua Zhou mengerutkan alisnya, mengeluarkan cibiran. Jika aku tidak memiliki kemampuan, maka kamu akan menjadi lebih tidak berguna lagi. Erik berkata, "Hei brengsek, apa yang telah kamu katakan?" Pria tua itu berteriak. Erik pun tidak memberi penjelasan, tiba-tiba dia mengangkat tangannya. Dalam sekejap, terdapat cahaya yang menyala di tanah, membentuk sebuah roh. Pada kaki lelaki tua itu, terdapat rantai reiki yang berterbangan, melilit di tubuhnya. Ujung rantai reiki itu tampak sangat tajam, lalu tiba-tiba berada di atas kepala lelaki tua itu. Rantai itu tidak berhenti bergerak turun, seolah-olah bisa kapan saja memotong tubuhnya. Semua orang yang ada di sana pun dibuat tercengang. Bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.